Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor analisis. Next. Anggota dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Priska Renata dengan NIM 072, Muhammad Ilham NIM 087, NIM 078, Nabila Alsyadila NIM 084, dan Marcel Audi dengan NIM 083. Pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih analisis faktor. Analisis faktor adalah analisis multivariat yang digunakan untuk mengekstrak latent variabel dan indikator atau mereduksi observable variabel menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit, mempermudah interpretasi hasil analisis sehingga didapatkan informasi yang realistis dan sangat berguna. Tahap-tahap analisis faktor yang pertama ada merumuskan masalah, melakukan analisis faktor, menentukan jumlah faktor, merotasi faktor, dan menafsirkan faktor yang terbentuk. Adapun asumsi yang pertama yaitu KMO lebih dari 0,5 dan Bartlett tester rate yaitu kurang dari 0,05. Next. Kelompok kami mengambil kasus adalah tugas akhir mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Disajikan data fakta berisi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap perjualan media pembelajaran Sonic solusi belajar elektronik terdiri dari X1 sama dengan tampilan program yang baik dan menarik, S2 harga produk yang relatif murah, dan X3 rasa bangga dengan membeli produk, dan X4 kesesuaian dan kelengkapan materi dengan kurikulum, X5 kejelasan suara dan gambar dalam membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan Sonic solusi belajar elektronik. Next. Berikut data yang kami peroleh. Nah, dari X1 itu tampilan program yang baik dan menarik. Kemudian ada X2 yaitu harga produk yang relatif murah. Kemudian ada X3 adalah rasa bangga dengan membeli produk. Dan X4 kesesuaian dan kelengkapan materi dengan kurikulum. Dan X5 adalah kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran. Data kami ini diambil sekitaran 30 data. Sekian dari saya. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap pengelolaan dan, dan faktor analisis. Nah, tahap yang pertama yaitu buka file data yang akan dianalisis, lalu klik Analyze, terus pilih Data Reduction, lalu klik Faktor seperti pada gambar di atas. Selanjutnya, tahap kedua yaitu pada pos variabel, masukkan semua variabel yaitu mulai dari X1 sampai X5. Jadi variabel X1 sampai X5 ini kan sebelumnya di box sebelah kiri. Nah, itu dipindahkan semua ke box sebelah kanan yaitu box variabel. Next slide. Nah, selanjutnya tahap ketiga yaitu klik deskriptif dan aktifkan pilihan yang ada pada correlation matrix yakni KMO and Bartle test of sphericity and anti-image seperti pada gambar di atas, lalu klik continue. Selanjutnya, tahap keempat, yaitu klik extraction. Pada metode, pilih atau tandai scriptplot seperti pada gambar di atas, kemudian klik continue. Nah, selanjutnya, tahap 5, yaitu klik rotation. Lalu pada metode, pilih atau tandai varimax seperti tampak pada gambar di atas, lalu klik continue. Selanjutnya, tahap ke-6, yaitu klik option. Selanjutnya pada koefisien display format pilih atau tandai sorted by size seperti tampak pada gambar di atas, kemudian klik continue, lalu OK. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Marcella Audiovita dengan NIM 083 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang output dan analisis data. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu KMO. Kaiser-Meyer-Okin Measure of Sampling atau bisa disebut dengan KMO adalah indeks perbandingan jarak antara koefisien korelasi dengan koefisien korelasi parsialnya. Jika jumlah kuadrat koefisien korelasi parsial di antara seluruh pasangan variabel bernilai kecil jika dibandingkan dengan jumlah kuadrat koefisien korelasi, maka akan menghasilkan nilai KMO mendekati 1. Nilai KMO dianggap mencukupi jika lebih dari 0,5.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Kaiser-Meyer-Okin Measure of Sampling atau KMO sebesar 0,529. Dengan demikian, persyaratan KMO memenuhi persyaratan karena memiliki nilai lebih dari 0,5. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tabel anti-image matrix. Nilai MSA pada tabel di atas ditunjukkan pada baris anti-image correlation dengan tanda A. Misal, tampilan program yang baik dan menarik. Yang B, harga produk yang relatif murah. C, rasa bangga dengan membeli produk. D, kesesuaian dan kelengkapan materi dengan kurikulum. E, kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran. Nah, nilai MSA pada tabel di atas yang A yaitu tampilan program yang baik dan menarik, nilai MSA-nya 0,477, di mana lebih dari 0,3, maka tampilan program yang baik dan menarik memenuhi syarat MSA. Yang B, harga produk yang relatif murah, nilai MSA sama dengan 0,509, di mana lebih dari 0,3, maka harga produk yang relatif murah memenuhi syarat MSA. Yang C, rasa bangga dengan membeli produk, nilai MSA 0,595, di mana lebih dari 0,3. Maka rasa bangga dengan membeli produk memenuhi syarat MSA. Yang D, kesesuaian dan kelengkapan materi dengan kurikulum, nilai MSA sama dengan 0,538, di mana lebih dari 0,3, maka kesesuaian dan kelengkapan materi dengan kurikulum memenuhi syarat MSA. Yang terakhir, kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran, nilai MSA 0,552, di mana lebih dari 0,3, maka kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran memenuhi syarat MSA. Next. Yang selanjutnya ada tabel Total Variance Explain. Tabel Total Variance Explain di atas berguna untuk menentukan berapakah faktor yang mungkin dapat dibentuk. Berdasarkan tabel di atas, lihat kolom komponen yang menunjukkan bahwa ada 5 komponen yang dapat mewakili variabel. Perhatikan kolom initial ing values yang dengan SPSS kita tentukan nilainya 1. Variance bisa diterangkan oleh faktor 1 adalah 1,429 per 5 dikali 100% sama dengan 28.570. Oleh faktor 2 sebesar 1,204 per 5 dikali 100%, hasilnya 24.071. Sehingga total kedua faktor akan mampu menjelaskan variabel sebesar 52.641. Next. Yang selanjutnya tabel rotate komponen matrix. Secara jelasnya dapat Anda lihat pada tabel rotate komponen matrix di bawah ini untuk menentukan variabel mana akan masuk faktor yang mana. Nah, penentuan variabel masuk faktor mana ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar. Pada tabel di atas telah diurutkan dari nilai yang terbesar ke yang terkecil per faktor. Variabel pembentuk faktor adalah variabel yang mempunyai loading faktor lebih dari 0,5. Perhatikan baik-baik di atas, maka dapat disimpulkan anggota masing-masing faktor. Yang faktor pertama, kesesuaian dan kelengkapan materi dengan kurikulum, harga produk yang relatif murah, rasa bangga dengan membeli produk. Faktor keduanya, tampilan program yang baik dan menarik, kejelasan suara dan gambar dalam media pembelajaran. Next. Nah, demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.